rapat paripurna DPRD. Untuk itu, dengan senantiasa memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta atas perkenan hadirin sekalian, rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-353 dengan tema Sulsel Optimis, Sulsel Tangguh, Ekonomi Berdaulat. Hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang saya hormati, hari ini 19 Oktober 2022 kembali kita memperingati peristiwa bersejarah bagi kehidupan masyarakat dan daerah Sulawesi Selatan, yaitu Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-353. Ini adalah upaya kita dalam mengenang momentum sejarah terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan kesepakatan raja-raja di Sulawesi Selatan mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1945. Adapun berakhirnya Perang Makassar pada tahun 1669 yang menjadi awal bangkitnya kesadaran untuk mengembalikan hubungan persaudaraan akibat politik pecah belah yang dilakukan pihak kolonial Belanda di daerah ini adalah rujukan kita sebagai awal tahun peringatan. Tentu saja, kurun waktu 353 tahun ini merupakan perjalanan waktu yang sangat panjang. Berbagai catatan peristiwa telah tertorehkan, memberikan begitu banyak kisah penuh dengan cerita dan berlimpah akan hikmah. Catatan adalah untuk merenungkan apa yang pernah terjadi, menikmati apa yang sekarang kita rasakan, serta memperjuangkan apa yang kita harapkan. Mengenang sejarah sangatlah penting, karena sejarah adalah bagian dari pencerahan tentang makna cinta, tentang amanat cita, tentang arti keterikatan, dan juga tentang moral kepedulian. Yang jika dibawa dalam kata kebangsaan, memahami sejarah adalah ikhtiar dalam menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara keutuhan, kepaduan, dan kekokohan demi kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita terus diperhadapkan pada hal-hal baru. Keadaan selalu berubah, berbagai ketidaknyamanan dan banyaknya kerikil tajam harus kita hadapi di setiap perempatannya. Karena itu, momentum peringatan Hari Jadi mestinya menjadi wahana untuk menjadikan kita lebih mawas diri, merenung dan mengenang kembali apa yang masih kurang dan belum tercapai dalam membangun dan memajukan daerah kita ini yang untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan ke depannya. Jadikanlah hari ini sebagai pemantik untuk menjaga asa, terus berkarya dan tetap mengukir prestasi yang membanggakan. Selain itu, sebagai anak bangsa, sepatutnya kita menanamkan sifat tidak pernah puas diri dan tidak selalu membangga-banggakan prestasi yang telah dicapai selama ini. Bersikaplah merendah hati, karena sikap rendah hati membuat kita bisa membuka mata bahwa pencapaian kita selama ini belum apa-apa. Teruslah tanamkan rasa keyakinan dan kesadaran serta komitmen yang tinggi sebagai wujud optimisme untuk mempersembahkan yang terbaik. Tetaplah berpelukan dalam satu gandengan kebersamaan untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang akan datang. Kemudian kita dorong semangat gotong royong bersama-sama membangun kemandirian Sulawesi Selatan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, serta unggul di segala aspek kehidupan sebagaimana tema peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan tahun ini, yaitu Sulsel Optimis, Sulsel Tangguh, Ekonomi Berdaulat. Sikap optimisme, komitmen, kerjasama, dan gotong royong tidak hanya didorong dan ditanamkan pada masyarakat, tapi juga telah dibuktikan oleh Forkopimda Sulawesi Selatan bersama dengan Bupati Wali Kota serta Forkopimda Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan.
Kerjasama, solidaritas, dan sinergitas baik dari semua pihak disertai semangat yang tak pernah menyerah dan dilandaskan dengan prinsip kearifan lokal. Sipakat lebih, sipakat tahu, sipakat ingat, pandemi COVID-19 bisa dihadapi bersama dan hasilnya berbuah manis. Sulawesi Selatan sukses menjalankan program akselerasi vaksinasi. Dampak kesuksesan tersebut juga menjadikan Sulawesi Selatan yang sebelumnya menjadi salah satu provinsi dengan penyumbang jumlah pasien COVID cukup tinggi berkurang drastis hingga grafik pasien COVID berangsur-angsur melandai. Kerjasama yang baik adalah kunci utama dalam kesuksesan program akselerasi vaksinasi tersebut. Oleh karena itu, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas sinergi dan kerjasamanya. Kesuksesan yang diraih itu merupakan kesuksesan bersama. Untuk itu, kembali saya mengulang dan terus mengulang kalimat ini. Jika sebuah daerah rakyatnya sejahtera, rakyatnya hidup rukun, aman dan damai, ada kehidupan yang harmonis di dalamnya, serta tumbuh rasa saling hormat menghormati, maka percayalah, ada Forkopimda yang kompak dan bersahaja di dalamnya. Hadirin yang saya muliakan, kami sampaikan dalam forum paripurna ini bahwa Andi Sudirman Sulaiman di Istana Negara telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Maret 2022. Adapun pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan 2018-2023 akan berakhir pada September 2023. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami perlu mengungkapkan beberapa hal terkait capaian yang ada jika dihubungkan dengan dokumen yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Gubernur, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023. Pada hari jadi Sulawesi Selatan yang ke-352 tahun lalu, kami telah mengingatkan kepada PLT Gubernur, dan hari ini kembali kami menekankan kepada Gubernur bahwa sangatlah diperlukan adanya komitmen yang teguh terkait kelanjutan pembangunan Stadion Matoani agar segera dapat dimulai dan direalisasikan. Demikian halnya dengan pembangunan rumah sakit regional dan rest area. Hal ini perlu kami ingatkan karena dalam banyak kejadian berakhirnya masa jabatan kepala daerah terkadang menyisakan proyek mangkrak, meninggalkan bangunan-bangunan yang tidak memiliki kejelasan dalam hal kelanjutan pembangunannya. Dari sektor ekonomi, berdasarkan data BPS, Sulawesi Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2022 sebesar 8,38% jika dibandingkan pada triwulan 1 tahun 2022 dan menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi secara triwulan sejak tahun 2018. Secara umum, ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan triwulan 2 tahun 2022 dibandingkan triwulan 2 tahun 2021 tumbuh 5,18% year on year. Pertumbuhan ekonomi ini memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian Sulawesi Selatan membaik sejak pandemi COVID-19. Namun demikian, kami mengingatkan kembali kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memaksimalkan potensi yang ada sehingga target pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 sebesar 5,04% sampai dengan 6,52% di tahun 2023 tetap dapat tercapai. Masih data BPS bahwa Indeks Pembangunan Manusia IPM Sulawesi Selatan tahun 2021 tergolong kategori IPM tinggi yaitu 72,24 dan secara nasional berada pada peringkat ke-11, memiliki peringkat yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan nilai IPM pada tahun 2020 sebesar 71,93.
Sejak tahun 2017, pembangunan manusia Sulawesi Selatan sudah berstatus tinggi. Bahwa sesuai dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang telah disepakati bersama Gubernur dan DPRD, maka target IPM Sulawesi Selatan di tahun 2023 adalah sebesar 73,.